Bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Nah, ada yang tahu apa itu kalimat efektif? Coba siapa yang tahu? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Kalimat efektif itu digunakan agar lawan bicara kita mengerti maksud dan tujuan yang kita sampaikan. Kita harus menggunakan kalimat efektif. Lalu, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Yang ketiga, memiliki unsur minimal subjek, predikat, dan objek. Yang keempat, penggunaan kata tidak boros. Artinya, kata yang bermakna sama tidak diulang pemakaiannya. Yang kelima, memiliki makna yang jelas dan logis. Dari ciri-ciri kalimat efektif, kalian sudah paham? Nah, agar lebih paham, kita lanjutkan. Nah, tahukah kalian apa itu subjek, predikat, dan objek? Kita akan pelajari bersama satu persatu. Yang pertama, subjek. Subjek yaitu pelaku atau kata benda berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain. Yang kedua ada predikat, yaitu kita biasanya tandai dengan huruf P, yaitu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan subjek. Predikat berupa kata kerja, sifat, kata benda, dan bilangan. Dan yang ketiga yaitu ada objek, biasanya kita singkat dengan kata O, huruf O. Objek yaitu kata atau hal yang dikenali atau dikerjakan oleh subjek. Objek berupa kata, benda. Dan yang terakhir yaitu keterangan. Kalimat memperjelas berupa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, sebab akibat, dan lain-lain. Biasanya unsur kalimat ini kita singkat dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ayo kita berlatih membuat kalimat efektif dengan menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh yang pertama, Zafran pandai. Nah, untuk kata subjek, Ustazah tandai dengan huruf merah, predikat dengan warna orange, objek dengan warna hijau, dan keterangan dengan warna biru. Untuk contoh yang pertama, Zafran pandai. Zafran itu sebagai apa? Nah, betul, sebagai subjek, dan pandai itu sebagai predikat. Yang kedua, contohnya, matahari bersinar terang. Matahari itu sebagai subjek, bersinar sebagai predikat, terang itu sebagai objek. Yang ketiga yaitu Ryan memakai jas hujan. Nah, Ryan itu sebagai subjek, Ryan sebagai subjek ya, memakai itu sebagai predikat, memakai ini sebagai kata kerja, jas hujan sebagai objeknya. Aha. Dan contoh yang keempat, ada kata apa? Nah, saya contohkan yaitu ada kalimat petir menyambar pohon di tepi jalan. Petir ini sebagai subjek atau sebagai pelakunya, menyambar itu sebagai predikatnya, pohon itu sebagai objeknya, dan di tepi jalan itu sebagai keterangan. Keterangan ini adalah keterangan tentang bagaimana. Contoh dari Ustazah sudah kalian mengerti. Semoga kalian mengerti ya. Ustazah lanjutkan. Menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf
yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menggali informasi dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Informasi tentang perubahan cuaca dapat kita peroleh dari teks tulis. Kita memperoleh informasi tentang perubahan cuaca dari teks percakapan. Simaklah teks percakapan berikut dengan cermat. Jonas, kemarin hujan deras sekali. Sekarang cuaca berawan. Apakah hari ini akan turun hujan ya? Hari ini bisa saja turun hujan. Meskipun sekarang cuaca berawan, mungkin malam nanti akan turun hujan. Berarti cuaca bisa berubah setiap waktu ya? Benar, Jonas. Cuaca dapat berubah setiap saat. Kemarin sepanjang hari turun hujan, tetapi hari ini hanya berawan. Bisa saja nanti malam turun hujan. Wah, sekarang aku paham. Perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat informasi yang dapat kita peroleh dari teks percakapan tersebut adalah cuaca dapat berubah setiap saat. Coba kamu sebutkan satu lagi informasi berdasarkan teks percakapan tersebut. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.